Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Saya Memilih Pelayanan. Firman Tuhan terambil dari Kolose pasal 1 ayat 24 sampai dengan 29. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saya suka mendengar cerita orang ini. Ia memulai pelayanannya di sebuah pulau bersama istri dan anak-anaknya. Keputusan yang berani untuk mengutamakan pelayanan di atas pekerjaannya. Ia meninggalkan posisinya sebagai staf sebuah gereja dan memilih merintis gereja yang baru, sebuah keputusan hebat dan diberkati oleh Tuhan. Ia memilih risiko untuk bertarung sebagai seorang pejuang rohani, mumpung usianya masih memungkinkan. Jika Anda terlambat mengambil keputusan, Anda akan berujung pada membela rasa takut Anda daripada menjadi seorang pejuang yang sesungguhnya. Perjuangannya yang tidak ditopang oleh pihak manapun di awal perintisannya sangat mengagumkan. Mereka mengandalkan doa dan bersandar pada Tuhan. Justru itulah yang mendatangkan berbagai mujizat dalam pelayanan mereka. Ia melayani dengan kemampuan untuk menghadapi hidup ini sendirian tanpa menunggu topangan orang lain. Kiatnya adalah bertahan, bekerja, menjaga fokus di tengah kesulitan. Dukungan pasangan hidup sangat berarti baginya. Keberaniannya meyakini jalan Tuhan sangat mengagumkan. Mulai dari Tuhan mempertemukannya dengan orang-orang pertama untuk berkenalan, mendorongnya untuk mendoakan orang sakit di rumah sakit dan disembuhkan, membantunya berhadapan dengan kuasa gelap, memenangkan mereka saat mereka ditolak orang, melihat beras diletakkan orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Tapi masih begitu banyak pertolongan Tuhan yang ia alami secara nyata dan sungguh ajaib. Saat-saat genting dalam pelayanannya adalah ketika mereka berhadapan dengan tawaran untuk kembali ke pekerjaan lamanya saat ia sedang dalam kesulitan keuangan. Ia dihubungi temannya di seberang pulau yang mengundangnya agar mengerjakan kembali sebuah proyek seratusan juta bersih untuknya jika ia bisa mengerjakan seperti biasa dulu. Waktunya saja yang memungkinkan akan tersita selama beberapa bulan, yang berarti meninggalkan pelayanannya. Sebagai manusia biasa, godaan ini tidak mudah ditepis. Ia mendiskusikan dengan istrinya. Secara tidak diduga, istrinya mengatakan bahwa ia dipanggil Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka ia harus tetap fokus dan mengerjakan yang seharusnya walaupun tawaran begitu besar. Mereka berdoa, bersepakat minta petunjuk Tuhan. Di akhir 2 hari mereka mencari jawaban Tuhan, Roh Kudus menguatkan apa yang dikatakan istrinya agar mereka fokus untuk mencari jiwa, menumbuhkan pelayanan mereka. Mereka taat pada suara Tuhan, dan karena ketaatan mereka, maka Tuhan membuka jalan. Tuhan membuat mereka melihat mujizat dan jalan keluar yang di luar dugaan. Orang menyerahkan tanah untuk gereja, orang meminta bergabung dengan gerejanya, dan Tuhan makin terlihat ajaib
di dalam perbuatannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk hamba-hambamu yang melayani Engkau tanpa topangan siapapun. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.